moderator sidang tugas akhir saudara John Kevin. Tunggu di saudara John, kamu sehat? Secara fisik dan jasmani siap. Ini mereka sekarang melakukan sidang ya, anak-anak sudah akan siap. Nanti sebetulnya kamu tanggung sendiri ya, baik Pak. Tanggung oleh Kacil atau Benci ya, kalau kamu tiba-tiba semaput gitu ya. Saudara John, saya sudah membimbing kamu ya, dan dalam bimbingan sudah mempersiapkan Kacil dan kemudian juga memahami tentang dua metode transportasi ini ya, metode stepping stone ya, yang satunya lagi metode apa? Stepping stone sama reverse corner ya. Oke, mudah-mudahan kamu nanti dalam sidang ini bisa lancar ya. Jadi kamu pertama kamu presentasikan ya, dengan PowerPoint apa yang kamu tulis seperti ini ya, secara sistematis jelas ya, komprehensif. Terus yang kedua nanti adalah sesi tanya jawab dari komisi dan juga pertanyaan dan masukan ya. Untuk masyarakat silakan saudara. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya akan melanjutkan hasil dari penelitian saya yang berjudul analisis optimalisasi biaya transportasi dalam pemenuhan kebutuhan produk barang substansi alam menggunakan metode transportasi. PT Telkom adalah perusahaan BUMN yang berfokus pada bidang teknologi informasi komunikasi dan merupakan perusahaan yang pertama kali meluncur di bidang tersebut. Pada tahun 2021 ada peningkatan jumlah produk modem internet sebesar 35% serta modem televisi sebesar 90%, sehingga gudang di SDL Cawang mengalami kekurangan produk di gudang. Ketika mengalami stock out, maka gudang SDL Cawang akan meminta bantuan persediaan produk dari SDL lainnya. Namun saat ini mereka tidak menggunakan metode tertentu untuk memperkirakan keefisienan transportasi yang digunakan. Karena hal itu banyak pelanggan yang mengeluh karena produk sering datang terlambat. Selain itu, seiring berjalannya waktu, PT Telkom akan mengalami kerugian atau pembengkakan biaya transportasi akibat jarak yang tidak diperhitungkan. Adapun rumusan masalah itu dibagi menjadi 3. Apa saja faktor atau variabel yang mempengaruhi metode transportasi dalam pengoptimalan biaya transportasi? Bagaimana cara menerapkan metode transportasi tersebut ke dalam proses pengoptimalan biaya transportasi di SDL Cawang? Yang ketiga, bagaimana optimalisasi biaya transportasi menggunakan metode tersebut? Batasan masalah dilakukan di PT Telkom Indonesia, tepatnya di SDL Cawang, di bagian inventory atau pergudangan. Hanya meneliti biaya transportasi dari produk yang dibutuhkan untuk mengisi kekurangan stok dari SDL Cawang dengan cara meminta produk dari SDL lainnya. Metode yang digunakan untuk solusi awal adalah metode Northwest Corner, dan metode yang digunakan untuk solusi optimal adalah metode stepping stone. Tujuan penelitian yang pertama,
mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi penerapan metode transportasi dalam pengoptimalan biaya transportasi. Yang kedua, menerapkan metode transportasi tersebut ke dalam proses pengoptimalan biaya transportasi di Jawa. Dan yang ketiga, menganalisis optimalisasi atau efisiensi dari penerapan metode transportasi tersebut. Sistem transportasi adalah persatuan elemen-elemen yang saling menopang satu sama lain dalam pengadaan transportasi. Elemen-elemen yang saling mendukung satu sama lain antara lain sarana perhubungan adalah jalur atau jalan raya yang menghubungkan dua titik lokasi atau lebih. Yang kedua, kendaraan. Maksudnya sarana atau alat yang digunakan untuk proses pemindahan, muatan atau barang. Yang ketiga, terminal. Maksudnya titik-titik atau lokasi-lokasi di mana muatan atau barang dimulai atau berakhir. Dan yang terakhir, manajemen dan sarana kerja. Maksudnya sumber daya manusia atau orang-orang yang melakukan proses pembuatan, pengoperasian, dan pengaturan dari metode tersebut. Model transportasi. Secara matematis, masalah transportasi dapat dimodelkan dengan fungsi berikut. Fungsi tujuannya Z sama dengan sigma AI sama dengan 1 dan sigma TJ sama dengan 1. C1J dikali XIJ dengan kendala sigma AI sama dengan 1, XIJ sama dengan 1, 2 sampai yang berikutnya. Metode transportasi. Metode transportasi menurut Ardayani merupakan suatu metode dipakai untuk mengatur distribusi barang dari sumber-sumber tanpa produk yang sama tersedia ke titik-titik yang memiliki kebutuhan terhadap produk. Metode Northwest Corner dimulai dari sisi pojok barat laut, lakukan pengalokasian produk mungkin pada X11 tanpa menyimpang dari jumlah persediaannya. Yang kedua, langkah pertama akan menghabiskan jumlah persediaan dan permintaan pada tujuan, sehingga tidak ada lagi produk yang akan butuh dialokasikan baik kolom maupun baris. Dan yang ketiga, lanjutkan dengan cara yang sama sampai persediaan telah dihabiskan dan permintaan telah dipenuhi. Metode stepping stone. Mengisi tahap awal dengan metode solusi awal. Memilih sembarang sel kosong untuk diisi dengan syarat akan membentuk suatu loop yang akan berakhir dan berawal dari sel yang kosong. Di mana sel yang masuk hanyalah sel yang akan diisi. Memberi tanda plus pada sel kosong, tempatkan secara bergantian atau selang-seling. Dan yang keempat, menghitung indeks perbaikan dengan cara menambahkan biaya unit yang ditemukan setiap kotak berisi tanda plus, dilanjutkan dengan mengurangi biaya unit pada setiap kotak berisi tanda minus. Dan yang terakhir, mengulangi langkah ketiga dan keempat hingga sampai semua indeks yang dihitung lebih besar dengan 0, maka solusi optimal tercapai. Jika belum, maka dapat terus dilakukan peningkatan untuk mengurangi biaya tersebut. Proses perhitungan transportasi. Proses perhitungan transportasi dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah penyusunan matriks biaya transportasi dari data-data yang sudah dikumpulkan. Dan bagian kedua, menghitung solusi awal menggunakan metode Northwest Corner.
Dan bagian ketiga, menghitung solusi akhir menggunakan metode stepping stone. Solusi awal. Cara menghitung matriksnya, kita menghitung atau mengisi total stok terlebih dahulu. Kemudian kita mengisi total stok yang ada di hasil cawang. Dari kedua total stok tersebut, datanya tidak sama, maka kita menggunakan data dummy, sehingga dapat dituliskan matriks biaya transportasi sebagai berikut. Z sama dengan 1500 dikali 11 ditambah 1700 sampai dengan seterusnya. Dari STO Kalibata sampai STO Cempaka Putih, total stok yang ada di STO Cawang sudah ada 159 unit. Dan sedangkan permintaannya adalah 172. Dari STO Kemang mempunyai total stok 42, maka kita hanya menggunakan atau meminta bantuan dari STO Kemang itu hanya 13 unit. Dari sisa dari stok STO Kemang, sisanya akan dimasukkan di data dummy. Sehingga dapat dihitung biaya transportasi dengan solusi awal 1.500 ditambah 1.700 ditambah 1.500 ditambah 1.700 sampai dengan seterusnya dengan hasil 310.300 rupiah. Solusi akhir metode stepping stone, di mana kita akan membuat suatu loop. Di dalam loop tersebut hanya boleh terdapat satu sel kosong saja, dan yang lainnya berisi. Di setiap sel-sel tersebut akan diisi tanda positif dan negatif, di mana tanda positif tersebut akan diisi di bagian sel yang kosong. Jadi perhitungan loopnya 0 dikurang 1.500 ditambah 1.700 dikurang 0 sama dengan 200. Dari perhitungan tersebut kita dapat mengetahui ada tanda negatif, yaitu negatif 300 dan negatif 400. Karena kita menggunakan metode stepping stone, maka kita menggunakan hasil dari negatif yang paling besar, yaitu negatif 400. Karena di sini minus 37 dan minus 29, maka saya akan mengambil angka 29 untuk menghitung cara pengawasan tersebut. Cara perhitungan pengalokasiannya adalah 0 ditambah 29 sama dengan 29, 37 dikurang 29 sama dengan 8, 3 pengoptimalan biaya transportasi. Antara lain ada persediaan, permintaan, dan biaya transportasi per unit, di mana biaya transportasi per unit dipengaruhi oleh jarak dan tempuh. Dan yang kedua, proses perhitungan melewati dua tahap, yaitu perhitungan solusi awal yang menggunakan metode northwest corner, dan kedua, perhitungan solusi akhir yang menggunakan metode stepping stone. Dan yang ketiga, data yang digunakan untuk perhitungan adalah sampel data pada tahun 2020, tepatnya di bulan Juli. Biaya transportasi sebesar 886.700. Maaf, sebenarnya 386.700. Biaya transportasi pada solusi awal adalah sebesar 308.350 rupiah.
Kemudian biaya transportasi pada solusi akhir adalah sebesar 298.700. Jika dibandingkan dengan biaya transportasi awal, maka terdapat selisih sebesar 88.000 dengan pengurangan biaya 23%. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara John Kevin.